Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usriatil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratin aliyah amma ba'du. Di hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, soimin, soimat, para pemirsa yang senantiasa kami muliakan. Alhamdulillah, bifadlillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia taufik hidayahnya, sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya kita haturkan pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya, sehingga sampai pada kita semuanya. Besar harapan kita semoga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkenan memberikan jangkungan syafaat kepada kita min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam ikraman wa ta'dhiman wa mahabbatan kita haturkan pada para auliyaillah, ahbabillah, para wali-wali kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususon khosoh beliau hadrati Hosiyada Zaman radhiyallahu ta'ala. Semoga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau Hosiyada Zaman radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa berkenan memberikan jangkungan syafaatnya, tarbiyah, nadrohnya, doa restunya kepada kita semuanya, sehingga kajian pada sore hari ini, kajian sebelum-sebelumnya, kajian selama bulan suci Ramadan ini dilaksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karomah dan nadroh dari beliau Ziyadah Zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, soimin, soimat yang kami muliakan, sebelum kita bersama-sama melaksanakan berbuka puasa, mari kita ingat bersama, sebelum bulan Ramadan ini tiba, ada orang-orang yang sudah sibuk memikirkan, ada orang yang sudah sibuk dengan menghitung kapan jatuhnya bulan Ramadan. Ahli-ahli hisab, ahli-ahli ru'yah, seminggu,
sebulan, setahun ke belakang. Ini sudah mulai menghitung, sudah mulai memperhitungkan, menghisap kapan jatuhnya bulan suci Ramadan. Karena dulu di zaman beliau baginda Rasulullah SAW, para sahabat menanyakan. Ketika sahabat melihat waktu malam telah datang, melihat ke atas langit, ada bulan timbul kecil, hari selanjutnya tambah besar, hari selanjutnya tambah besar, sampai ketika pertengahan bulan inilah bulan itu terlihat sempurna. Setelah beranjak terus, bulan yang tadinya sempurna berkurang lagi, mengecil lagi, akhirnya hilang. Dari sinilah para sahabat pengen tahu, sehingga menanyakan pada beliau baginda Rasulullah SAW. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, wa yas'alunaka anil ahillah. Para sahabat pada menanyakan tentang tanggal-tanggal. Jawaban Nabi, kul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Tanggal-tanggal inilah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiya mawaqitu linnas. Ini adalah tanggal-tanggal, waktu-waktu yang diperuntukkan manfaatnya kepada untuk manusia. Artinya apa? Manusia diberi modal, yaitu dengan waktu atau umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kritis para sahabat, kritis sekali, menanyakan langsung kepada beliau Rasulullah. Ketika bulan kecil, ketika bulan menjadi sempurna pada malam hari, sampai akhirnya bulan itu hilang lagi. Inilah dijawab oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah perlu kita mengambil iktibar. Iktibar kita bahwasanya ketika manusia terlahir, mulai dari kecil sampai besar, sampai beranjak akil balik dan sampai tua nanti, sehingga manusia itu sudah hilang dari muka bumi ini, sudah kembali kepada Allah, ternyata sudah dibekali oleh Allah, ini berupa umur yang sudah dibekali oleh Allah tersebut. Artinya apa? Waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Al-waktu kasayf idza doyakta qatalta. Menurut makalah mengatakan waktu itu ibarat pedang. Al-waktu kasayf ibarat pedang yang tajam, laksana senjata. Idza doyakta qatalta. Ketika pedang itu kamu sia-siakan, maka pedang ini akan membunuh. Ketika waktu itu kita sia-siakan, maka waktu tersebut pun akan merugikan pada diri kita. Jadi mari dalam awal bulan suci Ramadan ini, kami mengajak pada diri pribadi kami, pada pemirsa, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terutama di bulan suci Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Kita telah masuk di sekolahannya Allah Subhanahu wa taala, menggempur, menahan hawa nafsu kita, menggempur godaan-godaan ini dengan cara berpuasa. Kita masuk ke bulan tarbiyah,
dididik selama sebulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkan nafsu kita supaya menjadi nafsu yang baik. Makanya ketika bulan suci Ramadan ini hadir, telah datang, dikatakan Ramadan awaluhu rahmatun. Ramadan 10 awal Ramadan ini, fase pertama ini adalah rahmat. Belas kasihan yang Allah berikan kepada kita. Belas kasihan yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang masih diberi hidup di bulan Ramadan ini. Rahmat. Kasih sayang Allah. Makanya Ramadan yang dulu mungkin ada saudara-saudara kita bisa menjumpai Ramadan, bisa mengisi, bisa menghidup-hidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadahnya. Masya Allah, ternyata Ramadan sekarang sudah tidak bisa lagi karena mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin karena umurnya yang tidak diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal yang pertama ini Ramadan adalah rahmat, bukti belas kasihan yang Allah berikan kepada kita. Wa awsatuhu maghfiratun. 10 yang kedua, fase yang kedua ini adalah merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan dicari oleh kita sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah, tak lain tak bukan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fisik yang sempurna, dengan bekal yang sempurna, tapi banyak juga kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Sehingga beliau Rasulullah menegaskan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu au kama qala. Hisablah, koreksilah diri pribadimu qabla an tuhasab, sebelum kita dikoreksi oleh pengadilan Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Kalau kok kita melihat diri kita, koreksi ke badan kita, koreksi ke jiwa diri kita masing-masing, pasti sekali kita sebagai hamba Allah banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurang tepatan, banyak sekali kemaksiatan yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maksiat mata sering sekali kita lakukan. Maksiat mulut, maksiat seluruh fisik kita yang ada pada kita. Kita nggak luput dari maksiat-maksiat. Ini maksiat fisik lahiriah, belum maksiat batiniah. Masya Allah. Orang tua menghardik anaknya, anak tidak taat kepada orang tuanya, omongannya menyakitkan, perilakunya menyakitkan. Ini banyak sering terjadi dan kita sadari kita sendirilah menjadi pelaku-pelaku maksiat tersebut. Sehingga Pak, kita butuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase yang ketiga, wa ausatuhu wa akhiruhu itkun minan nar. Akhir fase yang ketiga Ramadan ini adalah itkun minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Hadirin hadirat yang kami hormati, pemirsa yang kami hormati, tujuan manusia tentu bukan hanya tujuan di dunia, hidup di dunia saja. Terutama kita orang mukmin, terutama kita orang muslim, kita punya keyakinan, kita punya tujuan.
Tujuan hidup kita, amal-amal kita keseluruhannya ini adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridho dengan amal perbuatan kita, ketika Allah rahmat mengasihi kepada kita, fa insya Allah keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak itu pasti akan kita terima bersama. Mari sisa-sisa hari ini atau di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pendidikan ini, mari kita didik, kita rapikan, kita tertibkan, mulai dari sholat waktu kita, sholat 5 waktu kita, bacaan Al-Quran kita, omongan-omongan kita jaga, perilaku kita jaga. Fa insya Allah nafsu yang ada pada kita bisa kita kendalikan dengan cara berpuasa tersebut, supaya tidak ada penyesalan pada diri kita. Ketika amal-amal yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai tutup usia kita, amal kita keseluruhan pasti yang baik-baik, akan manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Supaya tidak ada penyesalan, mari kita hadirkan, kita ajak hati kita, sandaran kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan penyesalan, dalam Al-Quran dijelaskan, wal asri innal insana la, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana la fi khusrin, demi waktu asar, innal insana la fi khusrin, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mau nasihat menasehati, memberi nasihat perkara yang hak, memberi nasihat terhadap perkara yang terhadap perkara sabar. Ini mari para pemirsa yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita kembali modal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita berupa umur kita, berupa waktu-waktu yang ada pada kita ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan sebaik-baiknya waktu itu supaya bermanfaat, yaitu manfaat an-nafi huwallazi yuqarribuka ilallah. Manfaat ini adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu-waktu yang kita isi menjadi manfaat, menjadi bermanfaat buat pribadi kita, insya Allah balasannya juga kita akan tuai, kita akan hasilkan besok di hari perlindungan, di hari perhisaban, di hari perhitungan akan dihitung secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Semoga senantiasa mendapatkan kebarokahan, kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya fid dini wad dunya wal akhirah. Sampai jumpa di lain waktu.
Dan atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih, teriring doa jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dari kami semua hilah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa mi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min ziyada zaman anadrah barakah wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.